Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, marilah kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang proposal penelitian. Nah, ketika kalian hendak melakukan sebuah penelitian, maka kalian harus mengajukan proposal penelitian terlebih dahulu. Nah, proposal itu harus disetujui oleh pihak terkait. Di antaranya adalah dosen pembimbing kalian, kemudian juga pihak dari prodi maupun fakultas. Oleh karena itu, kalian harus mempersiapkan proposal kalian dengan sebaik mungkin dan mendiskusikannya atau mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing. Nah, isi dari proposal penelitian itu yang pertama adalah cover atau halaman depan. Terdiri dari judul yang merupakan informasi yang paling ringkas tentang penelitian kalian. Jadi ketika ada orang membaca judul sebuah proposal penelitian, maka orang tersebut akan mempunyai gambaran tentang apa yang akan dilakukan di dalam penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah identitas peneliti. Identitas peneliti ini umumnya terdiri dari nama peneliti dan nomor identitas. Kalau mahasiswa, maka nomor identitasnya adalah NIM. Nah, kemudian ada identitas institusi yang menunjukkan institusi tempat peneliti tersebut berafiliasi. Ya, untuk kalian, maka kalian tuliskan identitas institusi adalah Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian bulan dan tahun proposal tersebut dibuat. Nah, selanjutnya ada halaman pengesahan yang menunjukkan bahwa proposal tersebut setelah disetujui untuk diujikan dalam seminar proposal. Nah, pengesahan itu ditandatangani oleh pembimbing dan kaprodi atau juga dekan. Kemudian halaman selanjutnya adalah daftar isi. Selanjutnya adalah daftar tabel. Jika kalian mempunyai tabel yang kalian sajikan di dalam proposal penelitian, maka harus ditunjukkan atau didata, dituliskan di dalam daftar tabel, yaitu tabel, nomor tabelnya, keterangan tabel, dan halaman berapa. Kemudian ada daftar gambar. Ketika kalian memasukkan gambar ke dalam naskah proposal kalian, maka di situ harus ada daftar gambar, mulai dari nomor gambar, kemudian keterangan gambar, dan halaman untuk masing-masing gambar. Nah, kemudian di bagian utama ada pendahuluan. Pendahuluan ini adalah bab 1. Bab 1 pendahuluan tersusun dari latar belakang yang merupakan alasan pemilihan judul penelitian. Jadi mengapa kalian mengangkat judul tersebut untuk melakukan penelitian? Alasannya apa? Dari hasil kajian kalian terhadap penelitian sebelumnya seperti apa? Kekurangannya bagaimana? Lalu kalian ingin mengisi kekurangan tersebut.
sehingga nanti hasilnya akan lebih baik. Jadi itu dijelaskan di bagian latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah yang menunjukkan permasalahan apa yang muncul yang hendak kalian selesaikan. Kemudian tujuan penelitian ini berkorelasi dengan rumusan masalah. Jadi karena penelitian itu bertujuan pastinya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, maka tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian, manfaat langsung, manfaat yang langsung didapatkan dari hasil penelitian, apa yang berkaitan langsung, jangan manfaat yang tidak berkaitan. Jadi hasil penelitian itu dapat digunakan untuk apa? Nah, itu adalah manfaat penelitian. Kemudian batasan masalah. Jadi kalau penelitian kalian itu tidak bisa dilakukan secara komplit, ya, karena ada satu hal yang membatasi, maka kalian sebutkan di situ batasan apa saja. Nah, kemudian di bab 2 itu adalah tinjauan pustaka. Isinya adalah kajian penelitian terdahulu. Jadi kalau di bagian tadi, bagian bab 1 latar belakang, itu kalian juga sebutkan tentang penelitian terdahulu yang menjadi alasan kenapa kalian melakukan penelitian ini, pentingnya penelitian ini. Maka di sini juga dijelaskan secara lebih detail, secara lebih rinci, lebih mendalam tentang penelitian terdahulu yang mendasari atau yang berkorelasi langsung tentang penelitian kalian. Kemudian di situ juga di bagian tinjauan pustaka disebutkan tentang kajian teori yang dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi kalau ada teori-teori yang dekat yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian yang akan kalian lakukan, maka di situ kalian jelaskan tentang teori tersebut di bagian tinjauan pustaka. Tentu ini nanti merujuk semuanya pada referensi. Jadi di bagian tinjauan pustaka itu sepenuhnya merujuk pada referensi. Jadi bukan pendapat kalian sendiri, bukan hasil pemikiran kalian sendiri, tapi sepenuhnya bersumber dari referensi. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Di situ tersusun dari alat dan bahan, kemudian tempat dan waktu penelitian, tata laksana penelitian, metode analisis data, dan jadwal penelitian. Nah, ini nanti akan kita jelaskan setelah ujian tengah semester. Kemudian di proposal penelitian itu harus ada daftar pustaka. Ya, pada bab sebelumnya, pada bagian sebelumnya, di bab 1 di bagian latar belakang, kalian pasti merujuk pada sumber pustaka. Di bagian kajian pustaka semuanya pasti merujuk pada sumber pustaka, sumber rujukan. Kemudian di bagian metode itu kalian menggunakan metode yang sudah ada, maka kalian juga harus menyertakan sumbernya. Nah, semua sumber yang tadi ada itu di data, dituliskan pada bagian daftar pustaka. Ya, masing-masing sumber rujukan itu. Oke, ini adalah isi dari proposal penelitian yang nanti digunakan atau kalian gunakan untuk mengusulkan penelitian.